Oke, selamat datang. Di sini kita akan bongkar satu ide keren banget tentang gimana sih otak kita belajar. Pernah nggak sih ngerasa udah belajar mati-matian, besoknya lupa? Kayak otak kita tuh punya tombol delete otomatis gitu. Kenapa ya bisa begitu? Nah, jawabannya itu ternyata ada di satu keterbatasan mendasar otak kita. Semacam hambatan gitu yang kita semua punya. Coba deh bayangin, Anda lagi mau ngerakit sesuatu yang super rumit, tapi meja kerja Anda kecil banget, sempit. Alat sama bahannya berantakan semua. Susah kan? Nah, meja kerja yang sempit itu, para ilmuwan kognitif punya nama keren buat itu. Memori kerja. Gampangnya gini deh, memori kerja itu kayak sticky note mental di otak kita. Cuma bisa nampung sedikit banget informasi yang lagi kita olah saat itu juga. Buat mikir, buat paham, buat mecahin masalah. Dan seberapa kecil sih kapasitasnya? Cuma segini. 4. Rata-rata orang dewasa cuma bisa nampung 4 item informasi baru sekaligus di kepala. Cuma 4 loh. Kebayangkan betapa terbatasnya? Nah, keterbatasan inilah yang bikin kita kadang-kadang lupa awal kalimat pas lagi baca kalimat yang panjang banget. Belum sampai ujung, pangkalnya udah hilang. Itu kerjaan si memori kerja yang terbatas. Tapi, tunggu dulu. Kalau meja kerja mental kita sekecil itu, kok kadang-kadang ada ya hal-hal yang rasanya gampang banget dipelajari, kayak ngalir gitu aja? Nah, ini dia jawabannya. Solusinya itu bukan cuma perasaan biasa, tapi sebuah bisa dibilang kekuatan superkognitif. Namanya minat. Minat itu bukan cuma sekedar, oh aku suka ini. Bukan. Dia itu kekuatan aktif yang benar-benar ngubah cara kerja otak kita pas nerima informasi. Beda banget deh pokoknya. Cara kerjanya itu kayak lampu sorot. Dari sekian banyak informasi, minat langsung menyorot apa yang penting. Jadi sumber daya mental kita yang terbatas itu jadi fokus. Belajar pun jadi jauh lebih efisien. Yang paling keren dari kekuatan super ini adalah, ini tuh bukan bakat dari lahir. Minat itu bisa ditumbuhkan dan ada tahapannya yang bisa kita pelajari. Ada peneliti namanya Heidi dan Renninger, mereka bikin model 4 fase ini. Model ini nunjukin gimana rasa penasaran kecil-kecilan di awal bisa tumbuh jadi passion yang luar biasa. Fase pertama, minat yang terpicu. Ini startnya, bisa karena lihat fakta unik, teka-teki seru, atau sesuatu yang bikin kita, hah, kok bisa gitu? Cuma rasa penasaran sesaat. Lanjut ke fase 2, minat yang terpelihara. Nah, percikan tadi tuh nggak hilang gitu aja. Kita mulai merasa, wah ini nyambung nih sama kerjaan gue. Atau ini relevan sama hobi gue. Kita jadi pengen tahu lebih lanjut. Masuk fase 3, minat yang muncul. Di sini nih perubahannya paling kerasa. Kita udah nggak butuh dipancing dari luar lagi. Kita mulai aktif nyari tahu sendiri karena ngerasa seneng dan makin banyak tahu tentang topiknya. Dan akhirnya fase 4, minat yang berkembang baik. Ini puncaknya. Minat udah jadi kayak mesin yang jalan sendiri. Kita jadi proaktif, bikin pertanyaan sendiri, bahkan kalau ada tantangan pun kita tetap maju terus. Udah jadi bagian dari diri kita. Oke, sekarang ayo kita sambungin lagi nih konsep minat ini ke masalah hambatan otak yang kita bahas di awal tadi. Nah, ini perbedaannya kelihatan banget. Kalau minat kita rendah, belajar itu rasanya berat. Gampang lupa detail, butuh energi mental gede banget, dan ujung-ujungnya frustrasi. Sebaliknya, kalau minat kita tinggi, belajar itu rasanya enteng. Kita bisa lihat gambaran besarnya, nggak ngerasa capek mikir, dan jadi lebih gigih dan fokus. Seperti kata Heidi dan Renninger, minat individu yang berkembang dengan baik menghasilkan upaya yang terasa tanpa usaha. Kalimat ini benar-benar nangkap inti dari semuanya. Minat itu mengubah kerja keras jadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang? Pertama, ingat, memori kerja kita itu terbatas, cuma sekitar 4 item. Kedua, minat itu bukan sekedar perasaan, tapi alat bantu buat otak. Ketiga, dan ini yang penting, minat itu bisa kita kembangkan lewat 4 fase tadi. Jadi intinya, menumbuhkan minat adalah kunci buat nembus batasan alami otak kita pas belajar. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Dari sekian banyak hal di dunia ini, pengetahuan apa sih yang menurut Anda layak diperjuangkan? Yang awalnya cuma percikan kecil, tapi Anda mau besarkan sampai jadi api yang menyala terang?